Sobat Bepom dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Dinda di acara Podcast Tanpa Nama. Kayak kurang semangat. Ya karena ada nama tadi jadi kita semangat ya. Oh iya, ini karena kebetulan ini adalah episode pertama kita di Podcast Tanpa Nama persembahan dari AOC Bepom Bengkulu. Tepuk tangan lagi. Nah, untuk episode kali ini kita kayaknya akan ngobrol santai ya sama teman-teman dari AOC Bepom Bengkulu. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu dari mana nih? Mungkin dari sana aja. Oke. Dari saya nih. Dari Bapak. Kalau saya namanya Merki Aliadi Sunario dari Substansi Pengujian Kimia. Saya Agung dari Substansi Pengujian. Pengujian apa, Wak? Pengujian mikrobiologi. Pengujian semua ya? Iya, pengujian semua loh. Ya nggak apa-apa dikenalin aja gitu. Saya Febri dari Substansi Pengujian Kimia. Saya Nur Hidayati dari pengujian mikrobiologi. Saya Gilda dari pengujian kimia obat. Oh wow, ternyata Pengujian semua ya, ya. pengujian semua. Hidup pengujian. Hidup. Mungkin selama ini di episode kita yang sebelumnya itu kan jarang ya mengekspos teman-teman dari pengujian ini. Mungkin untuk episode kali ini kita nanti akan mengenal lebih dekat gitu ya. Jadi mungkin langsung aja nih. Ya. Untuk siapa ya? Mungkin mau perwakilan bisa menjawab sebenarnya AOC itu apa sih? Kalau dari definisi yang sebenarnya nih ya. Kalau AOC itu sebenarnya dia adalah agen perubahan ya, dia itu sebagai penghubung antara yang mengajak orang-orang atau yang di sekitarnya untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kalau di sini agen perubahan itu dia membawa misi, membawa reformasi birokrasi yang bisa dijalankan oleh pegawai. Oh, jadi ternyata memang agak berat ya beban tugas yang diberikan oleh negara kepada AOC ini ya. Bisa jadi berat, bisa jadi ringan sebenarnya. Oh gitu ya, makanya dibuat tim yang solid tentunya ya. Oke, nah kalau AOC sendiri ini kan ada tugas pokoknya nih ya, pasti ada apa tuh namanya kayak program kerja. Mungkin bisa dijelaskan singkat ini sama Sri Kandi AOC nih yang ada di sini sekarang ini. Mungkin silakan Mbak Febri ya. Iya, atau Mbak Febri ini RK-nya itu cukup menghibur bagi pencinta-pencinta AOC Bengkulu. Oh, apa itu? Luar biasa. Karena Apa itu? iya bisa jelaskan Mbak Febri. Terima kasih ya Mas Merki ya. Jadi kalau aku itu program kerjanya itu disco ya. Wow. Berarti jadi joget dong. Iya. Ada party-party ya. Kalau disco itu media informasi AOC Bepom Bengkulu. Di disco itu kita tuh punya medsos ya, namanya AOC_Bepom Bengkulu. Tolong di follow ya. Itu apa ya Mbak? Alamat Media sosial. Instagram ya, masih sedikit follower di follow ya. Oh nggak bikin follow? Enggak lah, kita yang murni-murni Oh, aja oke. ya. Jadi di situ kita mengupload konten-konten yang udah kita buat tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh AOC selama berapa bulan ini ya? Udah Hampir jalan 5 bulan ya. hampir jalan 5 bulan ini. Jadi seperti kemarin yang kita habis dari Panti Jompo mengadakan bakti sosial, itu udah kita upload di situ. Kegiatan-kegiatan ulang tahun, kegiatan konten-konten yang memberikan informasi kepada masyarakat juga kita akan upload di situ, seperti itu. Berarti aktif ya di sosmed Aktif. itu. Kalau teman-teman juga mau nanya, kita jawab kok. Oke, nanti kita akan tayangkan ya itu alamat Iya. IG-nya untuk di follow sama mungkin Sobat Bepom ya. Iya. Oke. Berarti adminnya nggak ini ya, bukan mesin, bukan robot gitu adminnya. Bukan. Kita Kebetulan jawab adminnya terus. Admin- ada ya, ada sendiri, ada ada saya ya. sendiri admin. Oh. Kurang lebih mantan Saracen ya gitu ya. Kita jawabin semua nanti. Oke, lanjut. Kayaknya nggak tahu generasi muda ini Saracen itu apa ya. Ya, Jadi mungkin salah untuk sehat. Sarah saya tahu. Salah saya nggak tahu. ada untuk generasi 90-an. Kalau untuk Mbak Udi sendiri apa di programnya? Nah, program itu namanya Semegi. Apa itu Semegi? Senin minum jamu menambah energi. Nah, jadi kita itu programnya paling tidak 1 bulan sekali itu ada minum jamu bersama seluruh pegawai. Itu di hari Senin dan itu juga dalam rangka membantu peningkatan program UMKM ya, Mbak. Oh, oke. Jadi satu program kerja bisa kena semua gitu ya, Iya. dari internal sama eksternalnya Iya. ada juga gitu ya. Betul. Oke, bagus. Terus kalau Mbak
Matilda? Kalau saya itu program kerjanya Sapa UMKM. Sapa UMKM itu gimana itu? Jadi menyapa UMKM. Oh iya. Halo UMKM. Jadi prokernya itu kayak bikin video, peliputan video proses produksi dari UMKM tersebut. Itu nanti kerjasama sama orang sertifikasi. Gitu. Jadi kita kayak meliput gitu ya. Terus nanti di edit ya, di upload Di YouTube kita itu ya. Oke, berarti siap-siap untuk para UMKM di Bengkulu mungkin ya akan kedatangan dari tim kita karena kita akan mereview gitu ya, mereview produksinya ya, tentunya ya. Gitu. Kalau kalau Mas Merki sendiri kayaknya ini yang berpengalaman banget ya di AOC gitu ya, kayak Kelihatan ya. kelihatan gitu Dari postur posturnya. dan juga mimik wajah gitu kayaknya mendalami sekali gitu. Kalau program kerja saya itu namanya COC, itu singkatan Apa itu? dari Chamber of Agent of Change. Oh. Jadi di kegiatan ini yaitu mengumpulkan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun internalisasi dari reformasi birokrasi. Contohnya kayak kami mengadakan kegiatan semacam perlombaan di HUT Badan POM, nanti ketika nanti ada HUT RI nanti kami juga akan mengadakan kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Mbak, contoh-contoh kegiatan yang ada di COC. Oh, lebih ke kayak tadi ya IO internal gitu Iya, ya. IO internal lebih. Oke. Kalau Mas Agung sendiri? Ya. Atau tidak ada program kerja atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Tapi nggak jalan. Tapi ada kendala. Oh, ada kendala. Nah, Itu nanti kita bahas itu kendalanya. Kalau untuk tahun ini program kerjanya apa Tahun ini? ini namanya serba-serbi, sharing bareng seputar reformasi birokrasi. Wes, mantap ya kayak berbobot banget Iya, ini. benar. Kayak Jadi berulang memang, gitu ya. program ini kan dilaksanakan setiap apel pembinaan, di mana nanti pembina apel menyisipkan materi terkait reformasi birokrasi ataupun core value berakhlak. Ini sekaligus internalisasi kepada pegawai. Itu sih. Berarti memang Lebih ke internal sih. internal ya, memberikan semacam insight Iya, kepada teman-teman iya. gitu ya. Ya fungsi AOC tadi kan sebagai penggerak juga kan, Iya. supaya seluruh pegawai dapat Paham. Iya. Reformasi birokrasi. reformasi. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman AUS ini ya. Ternyata programnya kalau dilihat itu berdaging semua gitu ya ternyata ya. Cuman kan ini kayaknya kalau untuk program kerja sendiri itu kan nggak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ada nggak sih kendala gitu untuk menjalankan program kerja ini gitu mungkin? Banyak sih ya kendala kalau yang dihadapi kalau memang kami mau menjalankan suatu kegiatan. Contohnya saja kalau kita mau ngadain suatu kegiatan yang bersifat seperti tadi kayak mau ngadain perlombaan-perlombaan, itu pasti kami akan menemukan mungkin hanya beberapa ya, entah itu oknum-oknum yang memang dia kayak anti perubahan gitu. Oh, oknum nih kita Oknum bilang ya. karena tidak semua ya oknum yang anti perubahan, yang bisa jadi oknum ini mempengaruhi di sekitarnya, itu yang membuat kegiatan atau proker-proker itu bisa stagnan atau tidak berjalan. Oh, Resisten terhadap Iya, resisten. Benar, Kayak resisten terhadap perubahan. udah terlalu banyak perubahan jadi dia anti resisten gitu. Oh, itulah Overdosis. fungsi dari AOC sendiri itu ya, menguraikan. Nah, itulah tugas Iya. AOC untuk bisa membuang itu, menghilangkan oknumnya atau merubah oknumnya. Berubah ya Pak. Kalau menghilangkan lebih susah ya. Oke, untuk menghilangkan tadi tolong ya jangan ditelan mentah-mentah ya, macam bahasa kiasan Sifatnya, aja. sifatnya kita hilangkan. Nomornya Dari tadi saya menyapu terus ya. Mengklarifikasi. Mungkin nanti ada video klarifikasi lagi dari sini. Oke, terus ada lagi nggak mungkin dari teman-teman lainnya nih, ada kendala gitu nggak selain tadi kan mungkin juga ada yang anti perubahan gitu atau ada kayaknya kendalanya lebih ke anggaran nggak sih? Anggaran nggak sih kita ya? Anggaran juga terus. Anggaran yang minim juga sih Kak. Kalau kegiatan tanpa ada yang support pasti nggak berjalan kan. Salah satu support itu yaitu uang itu Mbak. Cuan. Sarana prasarana gitu gimana? Sudah mendukung belum untuk proker kalian? Karena nggak ada cuan tadi nggak ada sarana. Terus oke, kalau itu ini deh, kalau nggak keterlibatan pimpinan deh di program kerja kalian itu. Ini saya boleh disensor nggak sih? Itu yang jauh. Ini kan kita nanti bincang-bincang
kan ya gitu loh. Jadi kan kita biar tahu apa sih kendalanya gitu loh dari yang disebutkan tadi gitu. Ya harapan kami sih pimpinan itu termasuk support system ya untuk menggerakkan agen-agen perubahan, menggerakkan juga pegawai-pegawai di lingkungan sekitar untuk agar dapat kita sama-sama nih menjalankan apa itu yang inti dari RB itu sendiri. Iya, karena kan mau nggak mau nih kerja AOC ini kan pasti akan beriringan terus sama kinerja dari pimpinan kita gitu. Jadi kan memang kita harus saling mendukung gitu. Tapi untuk kendalanya kayaknya memang paling cuma dari internal aja ya, paling dari internal. Oke. Lalu kalau ngomongin kendala itu kan pasti juga ada harapan nih dari teman-teman semua nih untuk mungkin bisa harapan kedepannya deh dengan adanya inovasi yang sudah kalian buat untuk tahun ini gitu. Kan nggak mungkin juga inovasi kalian untuk tahun ini selesai terus nggak akan berlangsung gitu kan. Pasti kita maunya kayak ya semoga untuk AOC selanjutnya bisa meneruskan program kerja kalian. Mungkin ada harapan yang spesifik dari Sapa UMKM kan sebenarnya nerusin dari programnya Mas Merti. Jadi ini memang sudah berlanjut ya. Harapannya ke depan kan tentunya biar UMKM itu juga dikenal gitu kan dengan video peliputan produksi, jadi kayak mungkin membangkitkan semangat UMKM yang baru mau proses lagi gitu kan. UMKM mendunia nggak sih ya kan? Kita kan selalu support UMKM gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Agung nih, kayaknya memang berat gitu ya kayaknya ya, dari prokernya aja berat. Ada harapan nggak sih dengan adanya serba-serbi ini tadi? Harapannya tentu ya yang jelas seluruh pegawai nanti sudah diinternalisasikan jadi lebih aktif terkait perubahan juga. Bukan cuma agen perubahan aja gitu kan, tapi seluruh pegawai ikut terlibat untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini. Beri tepuk tangan dulu dong, kayaknya makin misteri perbincangan kita kayak makin berat ya. Iya berat gitu loh, padahal kan tadi kan rencana kita mau bincang-bincang santai gitu. Ternyata kita juga bahas kerjaan juga ya di bincang-bincang santai ini. Nah kalau untuk ini mungkin udah bisa sharing juga, udah berapa tahun sih sebagai AOC? Saya AOC sejak 2019 kalau tidak salah ya Mbak. Jadi sudah 5 tahun ya? Itu selalu terpilih menjadi AOC ya? Itu lebih tepatnya tumbal sih ya Mbak. Bukan tumbal, itu karena mungkin emasnya ini lebih cocok memang menjadi penggerak selain nyinyir tadi ya. Kan kelihatan banget kayaknya itu memang bagus gitu loh kinerja Masnya di sepertinya gitu. Kalau Mas Agus sendiri udah berapa tahun? Sama juga dari 2019. Mungkin udah waktunya ganti ya. Udah 5 tahun. Bukan hanya presiden ini ya Mbak. Maaf ya. Berat sekali ya kita ya. Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Kalau Mbak Febri sendiri? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Nah ini yang seperti ini ya, yang seperti ini yang kayaknya jiwa korsa gitu untuk membangun bangsa ini. Baru tahun ini. Bisa ini kayaknya. Untuk Mbak Uti sendiri juga. Mbak tahun pertama. Oh tahun pertama, sama juga tahun pertama. Jadi kita senior nih Mbak. Nah berarti kan benar ini sebenarnya yang senior inilah yang menjadikan panutan dari teman-teman ini gitu, iya kan? Iya benar. Jadi ya memang mungkin tahun depan juga bakal kepilih lagi, atau bahkan mungkin akan menjadi koordinator AOC selanjutnya. Mari kita aminkan. Amin. Agung saja. Amin. Semoga koordinatornya tetap sama ya. Iya. Kayaknya udah cocok ya tahun ini. Belum 5 tahun belum ganti gitu ya. No comment. Nanti ini nih, tolong ya untuk editor langsung di highlight jadi no comment saya. Oke, kita kayaknya karena ini tadi udah ngobrolnya udah agak berat gitu, kita coba kayak mau ada ngetes chemistry deh kalian ini kan. Kirain tuan rumah mau menyediakan makanan atau minuman gitu. Ini boleh sih sebenarnya ini sih ya. Ini nggak properti aja kan? Iya. Enggak, ini kebetulan bisa dimakan. Oke, kita kan mau menguji nih chemistry dari teman-teman kita di sini gitu. Kayaknya nih ada berapa pegawai di Bepom Bengkulu ini kan sekitar 80-an ya. 80-an dan untuk tahun ini hanya 8 orang yang terpilih menjadi AOC ya. Jadi mungkin kalau mas-mas dan bapak di sini itu sudah melalui penyaringan bakat yang sangat ketat gitu ya. Amazing. Ya, jadi kita akan tes apakah mereka sedekat itu. Tidak.
Jawabannya Langsung sudah terbantahkan. pasti. Langsung terbantahkan. Oke, untuk kita akan mengetes dengan satu kata apakah dekat atau tidak. Jadi nanti dari satu kata ini silahkan kalian lanjutkan di saat hitungan ketiga. Oke, siap? Siap. Selalu siap. Untuk pertanyaan pertama, setelah hitungan ketiga langsung dijawab bersama-sama, tidak boleh ada yang diam. Oke? Saya mikirnya lama ini. Saya. Belum soalnya. Oh benar. Oh, iya. Baru nanti setelah kita kuis ini nanti akan ada satu pertanyaan lagi deh untuk teman-teman ini, tips dan trik jadi ASN. Tapi setelah kuis ini. Oke. Jadi kita akan Betul. Saya tahu Gumpa itu membaca doa dimanapun. Pertanyaan pertama. Hujan. 1, 2, 3. Deras. Deras. Ada yang deras, ada yang badai. Gerimis. Kan Tetot. sudah saya bilang tidak. Tidak. Jadi mereka tidak seakrab yang kita kira. Soal kedua. Buah. 1, 2, 3. Naga. Emang sumpah. Kan emang nggak cocok kan? Mana? Tetap Tidak. Kayak kita kalau mau sampai 10 soal juga kayaknya tapi kita nggak menyerah, masih Iya, iya. ada. Kita coba. Masih ada. Kita coba. Hitam. 1, 2, 3. Putih. Ini nggak settingan ya. Tapi di belakang panggung tadi. Tapi sudah latihan. Lagi. Burung. 1, 2, 3. Darah. Beda. Darah. Kakak tua. Sama kan? Baru soal ini 5 jawaban yang berbeda. Karena banyak jenis burung. Iya. Ya kan makanya kita ngetes nih. Iya, Kita iya. ngetes teman-teman ini deketnya itu betulan atau hanya kamuflase gitu. Lagi deh. Pohon. 1, 2, 3. Pisang. Beringin. Kamu Semara. Pisang. Pohon pisang. Ini bukti kalau kami itu bervariasi. Iya, benar-benar. Jadi kan Walaupun sudah- kami banyak iya, jawaban iya. tetap kompak dan kami tetap bisa bervariasi seperti ini. Oh, tetap ada Jadi tuh. bisa masuk ke semua Iya. penjuru gitu. Oh gitu ya. Inilah makanya kenapa AUS itu dipilih dari berbagai macam Iya, seksi iya. karena kan tadi itu ya memiliki inovasi-inovasi masing-masing. Karena gitu akan ya. bertemu orang-orang yang bermacam-macam juga. Ya, padahal pada intinya memang mereka nggak dekat dan tidak akrab. alibi. Gimana? Satu lagi deh. Iya, iya. Masih Satu lagi. penasaran kenapa nggak kompak-kompak? Satu lagi. Lampu. 1, 2, 3. Terang. Nggak tahu. Aladin. Jauh kali. Lampu Aladin. Gimana? Tadi udah ada pertanyaan, 5 jawaban yang berbeda dan ini satu pertanyaan nggak ada yang jawab, berarti selain kalian beragam juga kadang suka ngeblank. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya nanti mungkin setelah podcast ini kita makin akrab ya, karena Iya. kebetulan bulan depan bukannya kita akan ada acara capacity Oh iya, building ya? iya. Iya Mas ya. Ada. Ya rencananya kita akan mengadakan capacity building seluruh pegawai ya untuk di lingkungan Balai Puri Bengkulu. Itu fungsinya itu tadi Mbak untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Oh itu seluruhnya ini harus ikut nih. Ya harus. Itu arahan dari pimpinan semua harus ikut kecuali memang ada alasan yang mendesak itu yang sudah disampaikan ke pimpinan. Oh, oke. Untuk pertanyaan terakhir deh sebelum kita berpisah pada hari ini ya, berpisah di podcastnya ya. iya. Berarti Karena kami kita- mau diundang lagi nih. pastinya karena kita rencana tiap Minggu. hari. Oh. Enggak. Kita rencananya akan membuat podcast ini menjadi kegiatan rutin kita ya, sekedar untuk bincang-bincang ini. Karena kan AUSE sendiri tadi kan ada 8 ya anggotanya ya, mungkin masih ada berarti ada 3 lagi yang Yang belum. akan duduk di kursi Panas. ini untuk kita bedah. Nah, bisa dong kasih tips and trick gitu, yang simple aja gitu. Bagaimana sih kalian kemarin bisa lolos menjadi ASN? Mungkin dari yang baru dulu nih ada Mbak Wilda dan Mbak Utin.
Kalau Selain itu tadi ya, selain faktor keberuntungan dan sudah rezeki ya. Itu jawaban saya itu. Iya. Pak. Makanya selain faktor keberuntungan dan sudah rezeki, mungkin ada tips yang kayak ayo kalian harus belajar gitu, kayak Bimbel. Iya, bimbel, atau kalian harus membantu orang tua gitu. Gimana? belajar sih. Belajar ya, itu betul itu. Memang. Bener belajar Bener. sih. Jadi kan aku udah pernah udah pernah ikut tuh kan sampai 3 kali. Oh, pantang menyerah banget anaknya ya. Yang duanya itu ya? kemana itu? Duanya itu Memang Bukan ke Bepom ya? bukan ke Bepom. Kayaknya Kementerian Sultan deh. Enggak. Bukan pertanyaannya penting lulus aja udah. Oh Bukan. gitu. Cuman ya itu dipelajari dari 2 kali tes itu ya belajar. Lulus yang ini tuh ya belajar sama ya rezeki dan doa. Untuk orang tua Oke. ya. Orang tua. Insya Allah. Belajar, ingat belajar. Kalau Mbak Uti sendiri? Kurang lebih ceritanya sama ya Mbak, ini tuh tes yang kesekian kalinya. Wow. Kesekian kali ini berarti banyak ya. Ya, berarti ini memang membuktikan bahwa rekrutan ASN itu murni ya. Ya, Murni. siapa sih yang bilang-bilang itu ya nggak tahu juga Iya. ya. Emang ada kadang Pakai duit loh. iya Iya. Mbak, di rumahku masalahnya tetap aku bilang itu maksudnya pakai berapa uangnya gitu kan. Iya kan? Sakit hati kan kita yang Pakai belajar dong, itu. kita pergi ke tempat tes itu butuh ongkos Iya sih, gitu. bener ya. Kita ngurus surat-surat Positif butuh thinking ongkos. kali ya. Harus seperti itu. Saya aja kemarin untuk tes narkoba itu nggak gratis. Oh iya benar. Iya. Wah, Karena tunggu dulu. Iya. Ya itu kan itu kan kapasitas Pemberkasan. persyaratan Iya. gitu. Contoh mama nyinyir. Semuanya dibabat gitu. Padahal Karena memang ada di luar sana itu menganggap bahwa kalau kita mau PNS itu kita harus menyiapkan uang yang banyak. iya. gitu. Padahal enggak. Nggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nggak Padahal lebih segampang. Oke, kalau Mbak Uti ini udah yang keberapa kali Iya. gitu ya? Memang Terus pokoknya yang ini emang mempersiapkan diri sih Mbak, belajar gitu kan. Kayak dari pengalaman sebelumnya tuh kayaknya persiapannya kurang. Nah, jadi yang ini bener-bener dipersiapkan. Terus minta restu keluarga. Wis, Gitu. gitu ya. Itu yang memang kunci sih suksesnya. Nah, untuk tiga teman saya yang kayaknya memang sudah angkatan agak lama ya gitu ya. Kami angkatan pertama cat loh. Iya. Ya nggak sih? Kami perdana. Kami perdana ya. Lulusan orang 2000 tujuh. berapa? 2015 ya. Iya, 2015 itu 2015 angkatan pertama cat. kali tes Tesnya CAT. 2014. Ya, Iya, tesnya di 2014. akhir 2014. Kelulusan kami di 2015. 10 tahun yang lalu Iya. ternyata. Wow. Kami sebentar lagi nih mau ngurus setia rencana 10 tahun. Oh, 10 tahun Iya. ya, satu dekade ya benar-benar. Jadi memang ternyata gak mudah sebenarnya ya. Iya. Selain faktor keberuntungan tadi, juga ada doa orang tua, belajar, dan juga mungkin harus pantang menyerah ya sih. Kalau Mbaknya? Iya nih Mbak, ASN ya Mbak ya. Oh iya, saya agak kaget ya. Lebih lama lagi deh. Iya. Aduh, saya kebetulan itu tes di tahun 2010. Wow, 15 tahun. Dan itu masih manual. Oh, Masih manual. Berarti pakai orang dalam dong Mbak? Bisa. Orang dalamnya itu kebetulan sendiri adalah panitianya kan kita tidak kenal siapapun di situ, jadi memang benar-benar pakai masih tesnya manual. Dan juga saat saya tes itu adalah dimana keadaan kebetulan saya tesnya di Yogyakarta saat Gunung Merapi meletus. Jadi kami itu meletusnya kalau nggak salah tanggal berapa gitu ya, nah itu H+1 baru kami tes. Jadi kami tes itu tidak lagi menggunakan sepatu, menggunakan sendal. Ada yang pakaiannya memang disuruh menggunakan kemeja, tidak pakai gitu karena memang keadaannya darurat gitu. Jadi kan pakai apa? kami yang ada gitu kan. Seadanya. Gitu. Karena memang keadaan di situ sedang bencana Iya. kan. Soalnya nggak pakai kemeja. Pakai kaos, ada yang pakai kaos, ada yang pakai jaket, Oh, iya, ada yang iya, cuma iya. pakai sandal jepit gitu. Itu benar-benar yang keadaan darurat saat ada bencana alam gitu ya. Kan kalau kalian kan memang Iya, proper iya. banget Iya. kan. Kami Iya. di kantor BKN ya. Iya. Kami aja itu akhirnya berpindah lokasi karena memang lokasi pertama itu ditutup akses jalannya. Jadi memang berpindah dan itu cuma H-min berapa jam itu langsung dikasih tahu. Langsung lulus gitu Mbak? Enggak juga. Lulusnya tetap ada tahap-tahapnya sih gitu. Tapi kalau dulu 2000 berapa? 10. 2010 itu pengumumannya masih yang di koran. Iya, Di betul. koran ya? Untuk
pengumuman itunya aja sih, tapi kita sudah menggunakan webnya web gitu. Cuman pengumuman tadi, rekrutmen tadi tuh ternyata ada dari koran gitu. Kami kayaknya masih zaman antefak nggak sih? Tapi soalnya kalau yang zaman kita ya kan langsung diumumin ya kan. Di layar juga bisa. Jadi nggak bisa curang, susah curang. Kami itu kayaknya dari ujian sampai pengumuman itu membutuhkan waktu 1 bulan hingga 2 bulan gitu, karena kan memang mungkin dulu teknologi tidak secanggih sekarang gitu. Jadi harus buka webnya itu yang benar-benar sesering mungkin gitu. Iya gitu, karena dari handphone pun juga kayaknya tahun segitu ya Belum ada sudah sih, handphone tapi canggih. belum ada kayak WhatsApp gitu, belum ada. Itu zaman kita masih pakai BBM. Jadi masih sangat aman, jadul. Cuman tetap murni ya. murni karena kita perantauan yang sih. Karena kalau ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Gitu. Oke, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman dari AOC Balai POM Bengkulu ya. Jangan bosen-bosen karena mungkin kita akan ada podcast-podcast selanjutnya. Terus juga oh ya, untuk Sobat BPOM, kebetulan ini karena episode pertama kita masih namain kegiatannya ini menjadi podcast tanpa nama. Cuman kita akan adain giveaway. Boleh kasih saran nama podcast ini apa sih yang pas gitu ya? Karena nanti akan ada hadiah menarik dari AOC BPOM Bengkulu. Yeay. Oke, cukup sekian. Teman-teman makasih waktunya, dan juga jangan lupa Sobat BPOM untuk like, terus juga follow, share, dan subscribe YouTube kami ya, komen, dan juga follow akun IG-nya Balai POM Bengkulu dan juga AOC BPOM Bengkulu. 2 akun itu ya, itu sangat informatif sekali. Dan juga nanti AOC BPOM Bengkulu itu juga bakal ngadain kuis-kuis kecil-kecilan gitu, jadi jangan lupa follow, komen juga. Oke, saya Dinda dan juga teman-teman AOC yang hari ini sudah menemani kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Selesai. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.